Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aizy Zahra, NIM T 2018-9040. Di sini saya sebagai guru akan menjelaskan tentang peran kewirausahaan dalam membangun perekonomian Indonesia. Nah, sekarang anak-anak sekalian, Ibu mau tanya, siapa di sini yang orang tuanya memiliki toko atau warung? Nah, jika orang tua kalian memiliki toko atau warung, itu disebut dengan wirausaha. Dan sekarang kita akan membahas tentang materi kewirausahaan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengertian kewirausahaan. Nah, sekarang Ibu tanya dulu, di sini ada yang paham dengan kewirausahaan atau tidak? Kalau tidak, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian kewirausahaan. Nah, kewirausahaan adalah usaha seseorang yang didasarkan dengan perilaku kreatif dan inovatif untuk menghasilkan suatu karya yang memiliki nilai jual dan bermanfaat bagi orang lain serta bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang banyak. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengertian kewirausahaan. Nah, sekarang Ibu tanya dulu, di sini ada yang paham dengan kewirausahaan atau tidak? Kalau tidak, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian kewirausahaan. Nah, kewirausahaan adalah usaha seseorang yang didasarkan dengan perilaku kreatif dan inovatif untuk menghasilkan suatu karya yang memiliki nilai jual dan bermanfaat bagi orang lain serta bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang banyak. Menjelaskan tentang kreativitas dan inovasi sebagai komponen penting dalam kewirausahaan. Nah, untuk berwirausaha, kreativitas dan inovasi harus dimiliki oleh seorang kewirausahaan karena untuk mengembangkan dan mensukseskan usahanya. Dan kreativitas dan inovasi adalah inti dari berwirausaha. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang kreativitas dan inovasi sebagai komponen penting dalam kewirausahaan. Nah, untuk berwirausaha, kreativitas dan inovasi harus dimiliki oleh wirausaha karena dengan adanya kreativitas dan inovasi, usaha bisa berkembang dan bisa lebih jauh sukses lagi. Dan inovasi dan kreativitas adalah inti dari berwirausaha. Yang selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang kreativitas itu sendiri. Nah, kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menemukan ide-ide yang baru atau menemukan cara-cara yang baru dalam melihat masalah dan peluang. Dan inovasi itu sendiri merupakan pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru atau biasa disebut juga dengan pembaruan. Nah, yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang sikap dan perilaku kewirausahaan. Jadi, jika kita ingin menjadi wirausaha harus memiliki perilaku dan sikap yang baik. Yang pertama, perilaku yang pertama, kewirausahaan harus berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif. Sudah dijelaskan kan apa itu kreatif dan inovatif? Yang kedua yaitu wirausaha harus memiliki perilaku bekerja keras, teliti, serta produktif. Nah, yang selanjutnya yaitu wirausaha harus mampu berkarya dengan semangat yang tinggi serta mandiri. Dan jika sikap perilaku berwirausaha yaitu yang pertama harus percaya diri. Jadi kalau kita ingin menjadi wirausaha yang sukses, kita harus memiliki sikap yang percaya diri. Yang kedua, tidak bergantung kepada orang lain. Jadi jika kita ingin menjadi wirausaha yang sukses, kita harus mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Dan yang ketiga, yaitu haus akan prestasi. Maksudnya di sini, wirausaha tidak puas dengan karyanya. Jadi, ingin terus berkarya, ingin dapat
Berwirausaha harus memiliki sikap yang teliti dan tabah serta ketekunan. Jadi kita harus memiliki sikap yang tabah, sabar, tekun, serta teliti. Nah, yang terakhir, Ibu akan menjelaskan tentang kemampuan bersaing dalam meningkatkan kemandirian ekonomi. Di sini kuncinya yaitu kemandirian. Nah, konsep kemandirian menjadi faktor sangat penting dalam pembangunan ekonomi karena di bidang ekonomi meliputi faktor manusia secara pribadi yang harus ada di dalam dirinya, harus mengandung kepercayaan diri. Jadi, ketika manusia ingin mandiri, mereka harus memiliki rasa percaya diri. Nah, kemandirian itu sendiri merupakan satu sikap yang mengutamakan kemampuan diri dalam mengatasi berbagai masalah dan demi mencapai satu tujuan. Nah, sikap mandiri harusnya dijadikan sebagai tolak ukur dari keberhasilan. Seperti rakyat atau masyarakat itu lebih mandiri atau lebih bergantung. Seperti contoh, petani. Petani lebih bergantung atau mandiri bisa dilihat pada hasil industri atau pupuk. Jika petani bisa membuat pupuk sendiri, berarti petani itu sudah bisa mandiri. Tapi jika petani itu masih mengandalkan pupuk dari pemerintah, masih bergantung, berarti petani itu masih belum bisa dikatakan mandiri. Nah, sekarang Ibu sudah menjelaskan semua materi. Sekarang waktunya kalian untuk menjawab pertanyaan dari guru. Di sini Ibu akan membentuk 4 sampai 5 orang per kelompok. Jadi kalian akan dibentuk kelompok dan akan diberikan tugas dari guru. Jadi jika kalian mendengarkan penjelasan guru tadi, kalian pasti akan bisa menjawab pertanyaan dari guru. Nah, untuk kelompok pertama akan membahas tentang pengertian dan kreativitas dan inovasi sebagai komponen penting dalam berwirausaha. Dan yang kelompok kedua akan membahas tentang sikap dan perilaku kewirausahaan. Dan kelompok yang terakhir yaitu membahas tentang kemampuan bersaing dalam meningkatkan kemandirian ekonomi. Ibu akan memberikan waktu kalian selama 30 menit. Nah, 30 menit itu digunakan dengan sebaik-baiknya ya. Jadi diskusi harus dengan baik dengan teman kelompoknya. Nah, setelah kalian berdiskusi, hasil diskusinya ditulis dengan rapi. Dan nanti Ibu akan minta kalian untuk presentasikan ke depan. Tentunya satu-satu ya. Jadi yang maju itu satu perwakilan dari kelompoknya. Nah, nanti jika kalian maju ke depan dan presentasi, Ibu akan menilai hasil presentasi dan laporan kalian. Oke, selamat mengerjakan anak-anak. 2000 years later. Oke anak-anak, waktunya sudah habis. Sekarang waktunya kalian untuk presentasi. Nah, untuk presentasi yang pertama kita mulai dari kelompok 3, dilanjut dengan kelompok 2, dan yang terakhir adalah kelompok 1. 2000 years later. Oke, semuanya sudah selesai semua. Presentasi kalian hari ini sangat bagus sekali. Dan untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Oke, selesai.